Halo, dan bertemu kembali di video segmen ketiga untuk modul 5 medan magnet dalam solenoida. Pada video ini akan dibahas tentang tujuan, alat dan bahan, teori dasar, serta data dan pengolahan untuk percobaan ini, beserta dengan format laporan untuk praktikum fisika dasar 2. Untuk tujuan dari percobaan modul 5 ini adalah, yang pertama, untuk menentukan hubungan antara medan magnetik dengan arus listrik. Yang kedua, untuk menentukan hubungan antara medan magnetik dengan jumlah lilitan persatuan panjang solenoida, atau lebih singkatnya disebut dengan rapat lilitannya. Yang ketiga, untuk menentukan tetapan permeabilitas atau permeabilitas vakum mu0. Dan yang keempat adalah untuk menentukan besar medan magnet di dalam dan di luar solenoida. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini antara lain Labquest interface, satu daya DC variabel 3 ampere, ampermeter, sensor medan magnetik, satu set kabel-kabel buaya, solenoida slinky beserta dudukannya, serta rheostat. Untuk teori dasar, gambar ini menunjukkan sebuah solenoida, yaitu sebuah kawat konduktor yang dililit dengan jumlah lilitan tertentu, serta panjang yang tertentu pula, dalam hal ini panjangnya adalah L. Saat ada arus listrik, dalam hal ini adalah I, dialirkan melalui solenoida, maka akan timbul medan magnet induksi yang dihasilkan dari setiap lilitan ini, sebagaimana diberikan oleh garis-garis biru pada gambar. Pada percobaan ini, diasumsikan bahwa diameter dari solenoida jauh lebih kecil daripada panjang solenoida tersebut. Maka, dapat diaproksimasi dengan hukum Ampere bahwa besar medan magnet pada pusat solenoida dapat diberikan oleh persamaan satu, yaitu B sama dengan mu0 IN per L. Dengan B adalah medan magnet, mu0 adalah permeabilitas vakum, I adalah arus listrik, N adalah jumlah lilitan solenoida, dan L adalah panjang dari solenoida tersebut. Adapun besarnya medan magnet di ujung solenoida yang ditandai dengan huruf S dan N ini hanya berbeda pada faktor setengah, sebagaimana diberikan pada persamaan 2 ini. Berikutnya akan dijelaskan tentang data dan pengolahan untuk percobaan ini. Dimulai dari percobaan pertama, yaitu hubungan besar medan magnet dalam solenoida dengan arus listrik. Panjang solenoida ditetapkan pada 1 meter, sementara jumlah lilitan solenoida pada sampel data ini adalah 145. Akan diperoleh data medan magnet terukur untuk setiap nilai arus yang diberikan pada solenoida, sebagaimana diberikan pada tabel ini. Yang kemudian akan diolah dengan cara meregresikan linier dengan medan magnet sebagai sumbu Y dan arus listrik sebagai sumbu X, sehingga dihasilkan sebuah persamaan regresi linier, di mana yang diambil dalam hal ini adalah gradien garis hasil regresi. Di mana gradien dari grafik hasil regresi ini menyatakan hubungan besar medan magnet terhadap perubahan arus, sehingga dengan menggunakan persamaan satu pada teori dasar, dapat ditentukan permeabilitas udara vakum sebagaimana diberikan sebagai berikut. Disarankan bahwa praktikan mengubah nilai dari permeabilitas udara vakum yang diperoleh menjadi bentuk Pi kali 10⁻⁴ -7 Tesla meter per ampere, sehingga akan mudah dalam menentukan galat dari eksperimen ini, sebagaimana diberikan pada slide berikut ini, yaitu membandingkan nilai permeabilitas vakum yang diperoleh dengan nilai permeabilitas vakum referensi sebesar 4Pi kali 10⁻⁻⁷ Tesla meter per ampere, sehingga dapat dihitung galatnya secara sederhana hanya dengan mempertimbangkan angka depan dari Pi kali 10⁻⁻⁷ tersebut. Dalam hal ini diperoleh galat sebesar 7,07%. Berikutnya, untuk percobaan kedua, akan ditentukan hubungan kuat medan magnet dalam solenoida dengan rapat lilitan kumparan. Pada percobaan ini, arus listrik ditetapkan sebesar 1 ampere, sementara panjang solenoida divariasikan mulai dari 0,6 meter hingga 1,5 meter dengan interval masing-masing 0,1 meter. Perubahan panjang solenoida ini akan memvariasikan pula rapat lilitan kumparan solenoida, di mana data yang diperoleh pada sampel ini adalah untuk solenoida dengan banyak lilitan sebesar 145. Untuk setiap panjang solenoida, diukur medan magnet di pusat solenoida sehingga diperoleh keseluruhan data pada tabel berikut. Data ini kemudian diregresikan secara linier dengan menetapkan sumbu Y adalah medan magnet dan sumbu X adalah rapat lilitan, sehingga diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut, di mana gradien dari grafik hasil regresi ini menyatakan hubungan besar medan magnet terhadap perubahan jumlah lilitan per satuan panjang solenoida.
maka dengan persamaan 1 pada teori dasar, dapat dihitung permeabilitas udara vakum menurut hasil eksperimen ini sebagai berikut, di mana praktikan kembali disarankan untuk mengubah nilai yang diperoleh menjadi bentuk Pi kali 10⁻⁻7 Tesla meter per ampere untuk memudahkan perhitungan Galat sebagaimana diberikan pada slide berikut, di mana sampel data yang diberikan memberikan Galat hasil penentuan permeabilitas udara vakum sebesar 3,15%. Berikutnya, untuk percobaan ketiga, akan ditentukan distribusi besar medan magnet di dalam dan di luar solenoida. Untuk medan magnet di dalam solenoida, dilakukan pengukuran di 11 titik berbeda, dimulai dari titik paling kiri yang dinyatakan sebagai posisi 0 meter, hingga ke posisi paling kanan solenoida yang ditetapkan sebagai titik 1 meter. Pengukuran dilakukan pada kondisi tanpa arus, serta dengan kondisi diberikan arus sebesar 1 ampere. Hal yang sama dilakukan untuk pengukuran besar medan magnet di luar solenoida, di mana diambil salah satu titik, yang umumnya diambil adalah titik tengah, yaitu 0,5 meter, di mana besar medan magnet diukur di bagian luar sebelah kanan dan sebelah kiri solenoida, masing-masing juga dengan kondisi tanpa arus dan dengan diberikan arus pada solenoida sebesar 1 ampere. Data pada percobaan ini tidak diolah lebih lanjut, melainkan akan menjadi patokan untuk analisis yang berikutnya akan dilakukan. Berikutnya akan dijelaskan format laporan untuk praktikum fisika dasar. Pertama, tuliskan modul serta judul dari modul tersebut pada bagian tengah atas. Kemudian di bagian kiri atas, tuliskan nama, NIM, kelas dan sesi, serta asisten dari praktikan yang bersangkutan. Kemudian di bagian kanan atas, tuliskan hari, tanggal, dan waktu praktikum, secara detail mulai dari tanggal hingga ke jam pelaksanaan praktikum. Kemudian, untuk bagian awal, tuliskan kondisi lab sesuai yang diberikan pada data, kemudian tuliskan tujuan, alat dan bahan, kemudian teori singkat, maksimal setengah halaman, kemudian tuliskan data dan pengolahan, termasuk seluruh data yang diberikan pada praktikan, kemudian jawab analisis berbentuk paragraf sesuai dengan yang diberikan oleh asisten, dan terakhir berikan simpulan untuk praktikum yang dilaksanakan. Demikian video segmen 3 untuk modul 5 ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.